Bab 1236 Satu Kepalan Tangan. Suara Mu Chen bergema, yang menyebabkan banyak orang bertukar pandang, karena tanggapan Mu Chen telah melebihi ekspektasi semua orang. Dia tidak hanya menerima provokasi itu, dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan menghindar dan menerima tinju itu secara langsung. Jelas tidak mudah bagi penguasa bumi kecil untuk menerima serangan penguasa bumi besar secara langsung. Di lantai 3, tatapan Ling Feizi juga berkedip-kedip sebelum bibirnya terangkat dan dia tertawa kecil, saya tidak pernah mengharapkan pemuda yang begitu heroik. Saya memiliki rasa hormat yang baru untuk Anda, hehe. Raja beruang, karena dia yang memintanya, maka Anda harus mengabulkan keinginannya. Banyak orang yang tertawa dalam hati. Seorang wanita benar-benar menakutkan ketika dia ganas, kata-katanya pada dasarnya memblokir semua jalan mundur untuk Mu Chen. Jika Mu Chen berbicara dengan arogansi, maka dia pasti menderita sekarang. Namun, ekspresi Mu Chen tidak berubah dari perkataan Ling Feizi, dia tetap tenang, yang membuat semua orang curiga apakah dia benar-benar memiliki kemampuan. Jelas tidak mudah bagi penguasa bumi kecil untuk menghadapi penguasa bumi besar. Wajah Xiongba ditutupi dengan aura yang tidak menyenangkan sebelum dia dengan ganas menatap Mu Chen. Jelas, dia merasa bahwa dia sedang diremehkan oleh Mu Chen. Apakah orang bodoh itu tidak tahu bahwa dia, Xiongba, pandai menghadapi orang lain secara langsung? Bahkan seorang penguasa bumi raya tidak akan berani menghadapi kekuatannya yang kejam secara langsung. Anak nakal, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Mata Xiongba yang memerah menatap Mu Chen seperti binatang buas. Hentikan omong kosongmu. Apakah kamu sedang bermain atau tidak? Mu Chen mengerutkan alisnya. Xiongba praktis marah dengan amarah. Tetapi, pada akhirnya, dia masih menahan amarah dengan gigi terkatup. Bagus, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Tubuh Xiongba meraung dengan aura kekerasan yang meninggalkan retakan di ruang sekitarnya. Energi spiritualnya dipenuhi dengan kekerasan yang samar-samar bergema dengan auman beruang. Tubuhnya juga membengkak menjadi raksasa pada saat ini dan wajahnya berubah sedikit terdistorsi. Dia tampak seperti beruang yang kejam pada saat ini. Banyak orang yang menyipitkan mata melihat pemandangan ini. Dikatakan bahwa teknik kultivasi Xiongba membutuhkan darah beruang darah pembelah langit, binatang ilahi kuno. Selain itu juga akan menyatu dengan energi spiritualnya, menyebabkan energi spiritualnya menjadi sangat ganas dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Seseorang berseru. Bahkan ekspresi Luo Tianshen berubah menjadi serius. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Xiongba akan membunuh Mu Chen dengan satu pukulan. Mu Chen juga menyipitkan matanya di antara kerumunan orang yang berseru dan merasakan energi spiritual yang dahsyat meledak keluar dari tubuh yang terakhir. Energi spiritual menyapu gelombang dari tubuh Xiongba, dan pada saat berikutnya, dia telah mengedarkan energi spiritualnya ke puncak dan dia meraung ke arah langit dengan gelombang suara yang beriak dari raungannya. Energi spiritual yang deras berfluktuasi di dalam tubuhnya dan tatapannya terpaku pada Mu Chen. Pada saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya dan mereduksi lempengan kokoh di bawah kakinya menjadi butiran debu. Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan perlahan-lahan menusuk dengan tinju kanannya. Pada saat itu, ada seekor beruang besar yang muncul di belakangnya dan telapak tangan beruang itu menyatu dengan kepalan tangan Xiongba. Angin kencang berwarna merah menyapu, menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya mereduksi mereka menjadi kilauan setelah bersentuhan dengan tinjunya. Tinju iblis pembelah langit. Xiongba meraung saat dia meninju. Adegan ini bahkan membuat banyak wajah penguasa bumi raya berubah. Mereka dikejutkan oleh gerakan Xiongba. Tinju itu praktis mengumpulkan semua kekuatan Xiongba. Meskipun orang itu tampak seperti otak berotot, dia sebenarnya sangat licik. Dia takut Mu Chen mungkin memiliki beberapa cara di lengan bajunya, jadi dia memilih metode yang paling langsung untuk mengalahkan Mu Chen dengan energi spiritual besar dari penguasa bumi yang lebih besar. Serangan ini mungkin terlihat kikuk, tapi ini adalah cara seorang raja. Menghancurkan setiap rintangan di hadapannya dan membuka jalannya sendiri. Bagaimanapun juga, Mu Chen hanyalah seorang penguasa bumi kecil, jadi energi spiritual Xiongba yang tak terbatas sebagai penguasa bumi besar dapat menghancurkan pertahanan penguasa bumi kecil manapun. Jadi ketika Xiongba melemparkan jab itu, banyak orang memuji, karena hal terbaik yang harus dilakukan saat menghadapi serangan ini adalah menghindar. Namun, Mu Chen sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan menghindar, jadi dia secara praktis telah memaksa dirinya sendiri ke jalan buntu. Sudut bibir Ling Feizi terangkat dengan lengkungan ejekan, karena dia tahu bahwa Mu Chen pasti akan membayar mahal untuk kesombongannya. Sementara semua orang melihat pemandangan ini dengan perasaan kasihan atau gembira,
Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan merentangkan kakinya, lalu perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dengan niat untuk menerima tinju dari pihak lain. Namun, tidak ada yang memperhatikan kedipan yang mengkristal di kedalaman mata Mu Chen. Energi spiritualnya langsung mengalir ke pagoda kristal dan diubah menjadi energi spiritual yang mengkristal. Ketika kilau kristal yang samar mulai keluar dari tubuh Mu Chen, tinju keras Xiongba sudah tiba. Mati. Xiongba meraung dengan ekspresi menyeramkan. Aura menakutkan yang menakutkan juga menyelimuti dirinya saat dia menusuk telapak tangan Mu Chen. Ketika tinju dan telapak tangan menyatu, suara gemuruh bergema dan pakaian Mu Chen berkibar dengan keras. Telapak tangannya juga memerah karena tetesan darah dari energi spiritual Xiongba yang dahsyat. Energi spiritual merah berubah menjadi badai yang menyelimuti mereka berdua. Mari kita lihat bagaimana aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Xiongba tertawa dan, pada saat berikutnya, energi spiritual merah dengan keras mengalir ke tubuh Mu Chen. Dia berniat untuk menghancurkan tubuh Mu Chen dari dalam keluar. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang begitu brutal. Dia juga pernah melakukan ini di masa lalu, mengakibatkan dua penguasa bumi yang lebih rendah berubah menjadi genangan darah. Ketika energi spiritual merah yang kejam dituangkan ke dalam tubuh Mu Chen, Xiongba tiba-tiba melihat senyum mengejek di wajah Mu Chen. Kamu akan mati dan kamu masih mencoba berakting. Tatapan Xiongba berubah menjadi gelap. Dia ingin menyalakan energi spiritual yang dahsyat di dalam tubuh Mu Chen. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba menyipitkan pupil matanya dan terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan energi spiritual yang telah dia tuangkan ke dalam tubuh Mu Chen. Rasanya seolah-olah tubuh Mu Chen adalah lubang hitam yang melahap setiap energi spiritual yang masuk. Bagaimana ini mungkin? Wajah Xiongba dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebaliknya, Mu Chen tersenyum dingin. Energi spiritual Xiongba memang sangat keras, tapi sayang sekali Mu Chen tidak takut dengan energi spiritual asing yang menyerang tubuhnya. Energi spiritual yang mengkristal meraung di dalam tubuhnya dan energi spiritual merah langsung berubah menjadi tenang saat bersentuhan, sepenuhnya tersegel. Pada saat ini, semua orang juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dan wajah mereka langsung berubah. Mereka dapat merasakan bahwa tidak peduli bagaimana Xiongba mencoba menyalakan energi spiritualnya di dalam tubuh Mu Chen, tidak ada keributan sedikit pun dari tubuh Mu Chen, bahkan kakinya pun tidak bergerak. Apa yang terjadi? Semua orang memiliki ekspresi serius dengan keterkejutan di hati mereka. Sementara semua orang terkejut, Mu Chen memberi Xiongba senyuman. Kamu ingin energi spiritualmu kembali? Tentu, kamu bisa mendapatkan semuanya kembali. Dia mengepalkan tangannya yang lain dan energi spiritual merah meledak, terbentuk menjadi bola merah selebar 100 kaki yang berisi energi spiritual yang kuat dan melemparkannya ke arah Xiongba. Menghadapi tindakan Mu Chen, Xiongba meraung keras dengan tawa ketika bola merah energi spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya, seperti bagaimana air memasuki lautan. Haha, kamu bodoh. Kamu ingin menggunakan energi spiritualku untuk menyerangku. Benar-benar angan-angan. Xiongba tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Mu Chen menanggapi dengan senyum aneh. Ketika dia selesai berbicara, wajah Xiongba berubah drastis. Dia menyadari bahwa energi spiritual yang telah dia serap kembali mempengaruhi semua energi spiritualnya dan dia langsung kehilangan kendali. Dalam waktu beberapa tarikan napas, energi spiritual yang pekat di sekelilingnya langsung menghilang. Energi spiritual saya. Mata Xiongba berkilat dengan keterkejutan yang pekat pada pemandangan ini. Kenapa kamu tidak menerima tinju dariku, sekarang? Namun, sebelum dia bisa menyelidiki tubuhnya, Mu Chen melangkah maju dan tinjunya terbang ke arah dada Xiongba, yang telah kehilangan semua energi spiritualnya. Xiongba menderita pukulan berat dan dia terbang keluar, menyeret tanda panjang di tanah sebelum seteguk darah keluar dari mulutnya. Bahkan dadanya telah runtuh. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Meskipun ada banyak kultivator di sini, mereka semua tercengang, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa tinju Xiongba tidak hanya tidak melakukan apapun pada Mu Chen, dia bahkan kehilangan kendali atas energi spiritualnya dan dihempaskan kembali dengan cara ini oleh yang terakhir. Mu Chen menarik tinjunya di bawah semua tatapan tercengang dan tersenyum. Dia kemudian mengangkat wajahnya dan menatap Ling Feizi yang memucat. Terima kasih atas 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat. N. Bab 1237 Taruhan. Parit yang dalam membentang dari aula ke gerbang dan semua orang secara bertahap mengubah wajah mereka menjadi suram. Adegan dari sebelumnya terlalu tidak normal. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tinju Xiongba adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa bumi besar harus hadapi dengan kekuatan penuh. Namun, Mu Chen hanya mengangkat tangannya untuk memblokirnya,
Akibatnya energi spiritual Xiongba tiba-tiba lenyap dan dia bahkan menderita tinju dari Mu Chen, muntah darah. Itu adalah pemandangan yang tidak biasa, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Dengan demikian, mereka semua mengarahkan pandangan bingung mereka pada Mu Chen yang tenang. Mereka secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiongba berpura-pura, jadi hanya ada satu kesimpulan. Mu Chen telah menggunakan metode yang tidak bisa mereka deteksi untuk mengalahkan Xiongba. Tapi terlepas dari apapun, mereka mengerti dari adegan kekalahan Xiongba bahwa meskipun Mu Chen hanyalah seorang penguasa bumi kecil, dia memiliki kemampuan yang luar biasa dan memang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam medan perang penguasa bumi besar. Beberapa dari mereka yang sebelumnya tidak senang dengan Mu Chen menjadi diam dan mulai mengingat namanya. Itu karena mereka mulai merasa terancam oleh Mu Chen. Jika mereka ceroboh di medan perang kedaulatan bumi raya, maka hasil Xiongba akan menjadi contoh bagi mereka. Xiongba berdiri dengan mata memerah sementara semua orang memiliki pikiran yang beredar di dalam hati mereka. Energi spiritual yang dahsyat yang sebelumnya telah menghilang meraung dan menyembur keluar. Dadanya langsung pulih, karena Mu Chen tidak memiliki niat untuk membunuh, sebelumnya. Dengan demikian, itu hanya membuatnya terlihat berantakan, tetapi tidak menimbulkan bahaya bagi vitalitas penguasa bumi raya. Namun, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak terluka parah. Bajingan, trik apa yang kamu gunakan? Xiongba meraung saat dia menatap Mu Chen dengan mata merahnya. Depresi Xiongba di dalam hatinya telah terakumulasi sampai ke puncaknya. Dia tidak pernah menyangka tiba-tiba kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Itu pasti sesuatu yang dilakukan Mu Chen. Menghadapi raungannya, Mu Chen tidak memperhatikannya dan sebuah botol batu giok terbang ke tangannya. Keterampilan Anda hanya lebih rendah dari saya. Aku tidak yakin. Xiongba meraung saat dia menginjak kakinya dan menerkam. Tetapi menghadapi gerakannya, Mu Chen hanya mengangkat kelopak matanya dan dengan acuh tak acuh berkata, tinju lagi. Kemudian 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat lainnya. Xiongba segera menghentikan jeda dan dengan marah menatap Mu Chen, lalu meraung, kamu masih ingin lebih? Bermimpilah. Mu Chen tersenyum. Tentu, kalau begitu, saya bisa mendapatkan penguasa bumi yang disempurnakan dari tempat tinggalmu untuk menemukan Anda untuk itu. Saya percaya bahwa dengan alasan ini, bahkan Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Wajah Xiongba pucat dan tangannya gemetar. Kemarahannya hampir membuatnya membunuh Mu Chen di tempat, tetapi dia berhasil menekan amarahnya, karena pemuda di hadapannya bukanlah penguasa bumi kecil biasa. Penguasa bumi kecil ini memiliki kekuatan dan koneksi yang tidak bisa diremehkan. Sebaiknya kau ingat ini. Wajah Xiongba berubah drastis sebelum dia meninggalkan sebuah kalimat dan pergi di bawah tatapan mengejek semua orang. Ketika Sue Lingzi melihat bagaimana Xiongba pergi, wajahnya juga sedikit tidak sedap dipandang sebelum dia menatap Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Xiongba tidak dapat melakukan apapun padanya. Anak nakal itu telah tumbuh lebih kuat. Sue Lingzi mengertakkan gigi. Dibandingkan sebulan yang lalu, Sue Lingzi yakin bahwa Mu Chen masih belum bisa mencapai prestasi ini, menahan serangan penguasa bumi yang lebih besar dengan mudah. Tetapi dalam sebulan, kekuatan Mu Chen telah berkembang pesat. Jika Anda ingin bergerak, lakukan sendiri dan jangan manfaatkan orang lain. Mu Chen dengan dingin menatap Sue Lingzi sambil tersenyum. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa Xiongba dimanfaatkan oleh Sue Lingzi untuk menimbulkan masalah baginya. Sue Lingzi dengan dingin mendengus, lalu menjawab, meskipun saya tidak tahu apa yang Anda gunakan, banyak orang akan menjaga cara Anda ini setelah memasuki medan perang kedaulatan bumi raya. Pada saat itu, kamu tidak akan bersenang-senang. Meskipun Sue Lingzi jahat dan licik, penglihatannya tidak lemah dan dia bisa mengatakan bahwa Xiongba kalah ketika energi spiritualnya bersentuhan dengan Mu Chen. Di masa depan, kartu Mu Chen ini juga akan menjadi kurang efektif. Benda tua yang tercela. Luo Tianshen mengertakkan gigi. Dia sangat marah dengan Sue Lingzi. Mu Chen tetap tenang sambil menatap Sue Lingzi dan tersenyum. Jika kita bertemu satu sama lain, saya akan memberitahu Anda bahwa saya masih memiliki kartu lain di lengan baju saya. Hati Sue Lingzi juga berdenyut ketika dia melihat ekspresi Mu Chen dan mencibir, oh. Kalau begitu aku merindukan saat itu. Tapi kamu harus berhati-hati agar tidak terbunuh olehku. Jika tidak, bahkan Kaisar Api pun tidak bisa membalas dendam untukmu. Haha, bagaimana mungkin orang tua bangka sepertimu memiliki kemampuan seperti itu? Mu Chen tertawa. Dahi Sue Lingzi memiliki urat nadi yang berkedut karena penghinaan Mu Chen. Namun, dia masih menahannya dan melirik Mu Chen dengan tatapan menakutkan sebelum melambaikan lengan bajunya dan pergi.
Setelah Sue Lingzi dan Xiongba pergi, suasana di dalam gedung berangsur-angsur pulih. Tapi setelah pertempuran pertama, semua orang memandang Mu Chen dengan sedikit lebih banyak rasa takut dan sedikit lebih sedikit penghinaan. Sepertinya Mu Chen telah mencapai motifnya dengan Xiongba. Setidaknya tidak akan ada orang yang akan mencoba mengganggunya. Bahkan jika mereka mau, mereka harus berpikir apakah mereka mampu membayar harganya. Ketika Ling Feizi melihat Xiongba pergi dari lantai 3, wajahnya memerah saat dia mengamuk, sampah. Dia telah membayar harga 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat karena dia ingin melihat Xiongba menghancurkan kepercayaan diri Mu Chen, dan dia bisa menggunakannya untuk mengejek Luo Li juga. Namun, dia tidak pernah menyangka Xiongba menjadi begitu tidak berguna. Dia tidak hanya tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen, dia bahkan memberikan cairan spiritual berdaulatnya pada Mu Chen. Bahkan sebagai anak suci dari kuil surga barat, itu adalah jumlah yang cukup besar baginya. Nona Ling Feizi, jika Anda benar-benar bosan, mengapa Anda tidak membuat lebih banyak persiapan? Saat kita berada di medan perang penguasa bumi kecil, aku akan bermain denganmu sesuka hatimu. Sementara Ling Feizi mengamuk, Luo Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap mantan sebelum suaranya bergema. Ketika suara Luo Li bergema, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Tampaknya Ling Feizi mencoba menggunakan Xiongba untuk menghadapi Mu Chen telah membuat marah permaisuri klan Dewa Luo ini. Pada saat ini, Luo Li sangat marah dan dia tahu bahwa Ling Feizi memiliki permusuhan yang mendalam untuknya. Dia bisa mengabaikannya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Ling Feizi mencoba membuat masalah bagi Mu Chen. Jadi, inilah alasan mengapa dia tiba-tiba berbicara kepada Ling Feizi. Di lantai 3, Ling Feizi tidak pernah menyangka Luo Li akan begitu langsung. Dia tertegun sejenak sebelum dia mencibir dengan marah, tentu, aku akan menemanimu sampai akhir dan kita lihat siapa yang menang. Menyelesaikan kata-katanya, dia juga tidak bisa diganggu untuk tinggal. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Kamu harus berhati-hati dengan wanita itu. Melihat siluet Ling Feizi, Mu Chen mengingatkan Luo Li. Terkadang, persaingan antar wanita bahkan lebih kejam daripada persaingan antar pria. Ling Feizi jelas bukan orang yang sederhana. Luo Li dengan lembut tersenyum mendengar pengingatnya. Aku tahu, aku juga tidak hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Luo Li secara alami telah berubah, karena dia bisa membawa seluruh klan Dewa Luo. Mungkin Ling Feizi bukanlah orang yang sederhana, tetapi Mu Chen tidak merasa bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan saat menghadapi Luo Li. Ayo pergi. Luo Tianshen berkata, ingin membawa mereka berdua untuk beristirahat. Tunggu sebentar. Mu Chen tiba-tiba tersenyum dan melihat tablet popularitas, lalu memberikan botol berisi 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat kepada pelayan sambil tersenyum. Saya akan mempertaruhkan semua cairan spiritual berdaulat di sini. Aku ingin tahu, siapa yang ingin kau pertaruhkan? Pelayan itu tertegun sejenak. Mu Chen menyeringai. Karena semua orang di benua surga barat tidak senang dengannya, maka dia tidak perlu bersembunyi. Jadi, suaranya bergema sekali lagi, saya bertaruh pada diri saya sendiri untuk menang. Seketika, hati semua orang bergetar dengan keterkejutan yang muncul di mata mereka. Mu Chen benar-benar bertaruh pada dirinya sendiri untuk menang di medan perang kedaulatan bumi raya. Pemuda ini benar-benar berani. Mungkinkah akan ada kuda hitam di medan perang kedaulatan bumi raya ini yang tidak disangka-sangka oleh siapapun? Bab 1238 Pertempuran tiba. Selama beberapa hari berikutnya, atmosfer di kota pertempuran surga barat mendidih, karena pertempuran mungkin datang kapan saja. Dengan demikian, seluruh kota mendidih dalam antisipasi. Banyak berita yang juga tersebar, terutama pilihan populer yang menjadi fokus perhatian di seluruh kota. Tetapi, di bawah suasana ini, ada juga orang-orang yang tidak memiliki reputasi hebat di masa lalu, yang mulai menampakkan diri. Mereka telah menyembunyikan diri mereka untuk kompetisi Seed of the Continent ini, dengan niat untuk melambung tinggi dalam satu prestasi. Di bawah atmosfer inilah konflik Mu Chen dan Xiongba juga menyebar, dengan cepat menarik banyak perhatian. Karena itu juga, jumlah total taruhan Mu Chen telah melonjak hingga 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Namun, 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat itu berasal dari sakunya sendiri. Terlepas dari apapun, pertarungan dengan Xiongba telah mencapai efek mengintimidasi yang layak. Setidaknya tidak ada yang berani memprovokasi dia di hadapannya, tetapi sebagian besar juga karena harga 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat Mu Chen. Itu adalah harga yang bahkan para penguasa bumi raya yang kaya itu tidak dapat dengan mudah membayarnya.
Lebih penting lagi, mereka juga tidak yakin bahwa mereka dapat mencapai efek yang mereka inginkan setelah membayar harganya. Bagaimanapun, Xiongba adalah contoh yang diberikan di hadapan mereka. Tinju Mu Chen terlalu aneh dan Xiongba juga tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal di kota. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak yakin dengan rahasia di balik tinju Mu Chen yang bisa membuat seorang penguasa bumi raya menderita. Secara alami, orang takut akan hal yang tidak diketahui. Dengan demikian, tidak ada yang berani mencari Mu Chen, memberikan kedamaian selama beberapa hari ke depan. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata dan pertempuran untuk benih benua perlahan-lahan tiba. Ketika hari itu tiba, kota pertempuran surga barat diselimuti oleh suara genderang yang bergema di seluruh langit dan bumi. Itu karena genderang tersebut mengandung kehendak pertempuran tanpa batas yang membuat niat bertarung mereka meningkat. Ketika genderang bergema, garis-garis cahaya menutupi langit. Semua kultivator di sana membumbung tinggi ke langit. Setiap fluktuasi tunggal sangat kuat dan di tempat lain, itu pasti bisa menjadi fokus perhatian dengan segala macam rasa hormat. Tapi hari ini, mereka hanyalah setetes air di lautan. Dengan demikian, orang bisa tahu berapa banyak kultivator yang dikumpulkan untuk pertempuran benih benua ini. Kuil surga barat berdiri di tengah kota dengan alun-alun yang terbuat dari batu giok putih. Pada saat ini, sekeliling alun-alun ini dipenuhi oleh banyak orang. Di alun-alun tersebut terdengar suara genderang yang terus bergema. Genderang yang bergema di seluruh kota secara alami berasal dari mereka. Pada saat ini, garis-garis cahaya terus-menerus terbang di langit dan para ahli turun ke alun-alun dengan tangan diletakkan di belakang punggung. Mereka semua memiliki ekspresi serius, tidak lagi menunjukkan sikap menyendiri seperti biasanya. Tempat ini sangat dekat dengan kuil surga barat, dan kultivator tertinggi di aura kuil surga barat samar-samar terpancar keluar. Di hadapan penguasa surgawi, bagaimana mereka berani menyendiri? Mu Chen dan Luo Li juga turun, berdampingan. Ketika mereka tiba, banyak tatapan diarahkan ke sana. Namun, kebanyakan dari mereka terfokus pada Luo Li, yang berdiri di samping Mu Chen. Luo Li mengenakan gaun panjang yang menggambarkan sosoknya yang menggairahkan, memancarkan aura keanggunan di sekelilingnya. Rambut panjang keperakannya tergerai hingga ke pinggangnya. Meskipun wajahnya ditutupi dengan cadar, matanya yang terbuka membuat semua orang menatapnya. Sungguh pewaris bela 1000 dunia. Banyak orang menghela nafas. Luo Li telah sepenuhnya menghilangkan kelembutannya, terlihat sangat menawan saat ini. Tidak hanya dia menjadi fokus perhatian, tetapi banyak orang juga mengalihkan pandangan mereka dan menatap Mu Chen, yang berdiri di samping Luo Li, dengan kesal. Bajingan ini. Mu Chen mengutuk sambil tersenyum ketika dia merasakan tatapan itu. Namun, Luo Li sudah terbiasa dengan hal ini, jadi dia tersenyum dengan matanya berubah menjadi bulan sabit ke arah Mu Chen, menyebabkan banyak orang terpana olehnya. 3 pekikan tiba-tiba bergema sebelum 3 siluet turun ke alun-alun, menarik banyak pandangan. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya ke atas. Dia bisa merasakan jejak bahaya yang datang dari mereka bertiga. Mu Chen menyapu pandangannya dan melihat seorang pria berjubah hitam. Ada pola bintang di jubahnya. Dia tampak setengah baya tapi rambutnya putih, terlihat lembut dan terpelajar. Yang kedua mengenakan jubah biru dan memiliki pedang logam berkarat di belakangnya. Seluruh sosoknya memancarkan aura tajam yang secara konstan meninggalkan bekas di tanah dari tebasan pedangnya. Orang ketiga memiliki tubuh yang kuat dan rambutnya tergerai. Dia tampak kasar saat dia berdiri di sana, memancarkan aura dominan yang tak terlukiskan. Mu Chen memandang mereka bertiga dan merenung. Jika dia menebak dengan benar, maka mereka bertiga pasti 3 penguasa bumi besar yang terkenal di benua langit barat yang disebutkan Luo Li kepadanya. Paviliun Cahaya Bintang, Liu Xingchen. Pedang Langit Taring Serigala, Sumu. Pedang Tiran, Chumen. Mereka benar-benar luar biasa. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Dia bisa merasakan banyak mata orang yang berubah menjadi serius saat melihat kemunculan mereka, dengan rasa takut pada mereka bertiga. Adapun ketiga pria itu, mereka tetap tenang, karena mereka tidak seperti yang lain. Ketika lebih banyak orang berkumpul di alun-alun, sebuah genderang berbunyi dan semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat 2 singgasana emas muncul di kuil yang sangat besar. Ada sosok agung yang mengenakan jubah emas duduk di salah satu singgasana. Ketika dia muncul, seluruh wilayah diselimuti oleh tekanan yang tidak berbentuk dan suara bising tiba-tiba berubah menjadi hening dengan tatapan penuh hormat yang terfokus pada siluet itu. Kami memberikan penghormatan kepada Kaisar Pertempuran. Seketika, suara-suara penuh hormat bergema saat semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk. Itu karena orang ini adalah penguasa benua langit barat, Kaisar Pertempuran Langit Barat. Menghadapi semua orang, Kaisar Pertempuran dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum dia mendongak dan tersenyum.
Sungguh dengan senang hati aku menyambut kedatangan Kaisar Api di kuil surga barat. Karena Kaisar Pertempuran telah mengundangku, bagaimana aku bisa menolak? Ruang terdistorsi dan api mendesis menyapu sebelum membentuk siluet ramping di langit. Sosok itu berkobar dengan api dan semua orang bisa merasakan bahwa tekanan yang datang dari Kaisar Pertempuran telah mulai menghilang dengan cepat. Itu adalah Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Banyak orang langsung mengangkat kepala mereka dan melihat siluet itu dengan kaget dan kagum di mata mereka. Bagaimanapun, ketenaran Kaisar Api terlalu cemerlang di dunia seribu besar. Meskipun Kaisar Pertempuran Langit Barat juga merupakan kultivator tertinggi di dunia. Seribu dewa, dia masih kalah dengan seseorang seperti Kaisar Api. Mungkin bahkan Kaisar Pertempuran Langit Barat harus menyetujui fakta ini. Tapi orang seperti itu biasanya hampir tidak terlihat, namun dia tampaknya berada di sini dengan kloningan spiritualnya. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa dia ada di sini untuk menonton kompetisi benih benua? Beberapa orang melihat ke arah Mu Chen, karena Mu Chen lah yang mengundang Kaisar Api ketika klan Dewa Luo dalam bahaya, menyebabkan Kaisar Pertempuran Surga Barat kembali dengan tangan kosong. Selain itu, dikatakan bahwa bahkan Kaisar Api yang meminta Kaisar Pertempuran untuk memberikan kualifikasi kepada Mu Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi benih benua. Jelas bahwa Kaisar Api pasti ada di sini untuk Mu Chen. Anak nakal itu memiliki latar belakang seperti itu. Tidak heran dia tidak takut pada kuil surga barat. Banyak orang menghela nafas dengan rasa iri di dalam hati mereka. Bagaimanapun, sangat sulit bagi siapapun untuk memiliki hubungan dengan Kaisar Api di dunia seribu dewa. Siluet Kaisar Api turun ke atas tahta emas di samping Kaisar Pertempuran, lalu dia menyapu pandangannya dan memberi Mu Chen senyuman. Melihat tatapan Kaisar Api diarahkan ke atas, Mu Chen juga tersenyum sambil membungkuk. Mehm. Tatapan Kaisar Api tiba-tiba berkedip ketika jatuh ke Mu Chen dan seruan lembut muncul di dalam hatinya. Ketika Kaisar Api berseru di dalam hatinya, Mu Chen merasakan pagoda kristal di tubuhnya bergetar dan dia langsung tahu apa yang terjadi juga, merasa terkejut di dalam hatinya. Hanya sekilas. Dan dia mendeteksi pagoda kristal di tubuhku. Bab 1239 Manfaat Pertempuran Kaisar. Pagoda kristal di tubuhnya bergetar. Meskipun wajah Mu Chen tidak berubah, ada sedikit keterkejutan yang muncul di kedalaman matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Api akan begitu kuat, merasakan pagoda kristal di tubuhnya hanya dengan sekilas. Mungkinkah semua penguasa surgawi merasakannya? Mu Chen mengerutkan alisnya. Ini bukanlah kabar baik baginya karena itu akan menarik klan Buddha kuno dan membawa masalah baginya. Tapi dia segera menyingkirkan pikiran itu karena dia bisa merasakan bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak bisa mendeteksi keberadaan pagoda kristal di dalam tubuhnya. Itu juga berarti bahwa tidak semua penguasa surgawi memiliki kemampuan menakutkan itu, selain mereka yang berada di level Kaisar Api. Namun, mereka yang berada di level yang sama dengan Kaisar Api adalah keberadaan yang sangat langka di dunia seribu dewa, jadi mereka bukanlah orang yang bisa dia temui jika dia mau. Memikirkan hal itu, Mu Chen merasa lega. Kaisar Api telah merawatnya, dan dia tidak boleh mengeksposnya, bahkan jika dia merasakan pagoda kristal di dalam tubuhnya. Sementara pikiran-pikiran ini beredar di benak Mu Chen, Kaisar Api juga menarik kembali pandangannya dengan sedikit keterkejutan. Pagoda itu terlihat seperti benda khas klan Buddha kuno. Kaisar Api jatuh ke dalam pikiran sebelum dia dengan lembut tersenyum dan bergumam di dalam hatinya. Sepertinya Mu Chen memiliki latar belakang yang menarik. Memperbaiki pagoda akan membutuhkan garis keturunan klan Buddha kuno, tetapi tidak ada seorang pun dari klan di sekitar Mu Chen. Selain itu, tampaknya Mu Chen juga sengaja mencoba menyembunyikan keberadaan pagoda itu, sesuatu yang patut direnungkan. Kaisar Api tersenyum dan melemparkan masalah ini ke belakang kepalanya. Karena Mu Chen mencoba menyembunyikannya, maka pasti ada alasan baginya untuk melakukannya, dan dia, Kaisar Api, secara alami tidak akan mengungkapnya tanpa persetujuan Mu Chen. Tapi pagoda itu sepertinya tidak biasa. Kaisar Api juga pernah bertemu dengan orang-orang dari klan Buddha kuno di masa lalu, dan dia jarang melihat pagoda yang memiliki aura ilahi seperti milik Mu Chen. Dengan demikian, itu pasti berarti bahwa tingkat pagoda Mu Chen tidak biasa. Memiliki peningkatan seperti itu hanya dalam sebulan, cukup bagus. Kaisar Api menunjukkan senyum puas. Sepertinya penglihatannya tidak mengecewakannya. Kaisar Api, apa pendapatmu tentang benua langit baratku? Kaisar Pertempuran Langit Barat tersenyum ke arah Kaisar Api. Melihat alun-alun dan kerumunan orang, pengaturan ini sangat mewah, jadi dia menganggukkan kepalanya. Benua Langit Barat adalah tempat dengan individu-individu berbakat yang tersembunyi.
Kaisar Pertempuran Langit Barat terkekeh sambil menghela nafas, tapi itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah api tak berujung. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Kaisar Pertempuran mungkin sombong, tapi dia bukan orang yang sombong. Reputasi dan kekuatan wilayah api tak berujung di dunia seribu besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kuil surga barat miliknya. Kaisar Pertempuran terlalu rendah hati. Kaisar Api menghibur sambil tersenyum. Kaisar Pertempuran tidak tetap pada topik, tetapi melihat ke alun-alun sebelum melihat siluet Mu Chen dan Luoli. Dia melambaikan tangannya dan 4 garis cahaya terbang. Mereka dengan hormat berlutut di hadapan Kaisar Pertempuran. Kami memberi hormat kepada penguasa kuil. Mereka berempat langsung menarik perhatian banyak orang. Jika banyak orang merasa takut pada Liu Xingchen, Su Mu dan Chu Men, maka mereka semua merasa ngeri saat ini. Mereka berempat adalah 4 anak suci dari kuil surga barat, juga pilihan populer untuk menang dalam pertempuran benih benua. Mereka adalah 3 anak suci lainnya. Ekspresi Mu Chen juga berubah menjadi serius saat dia fokus pada 3 siluet itu. Dia samar-samar merasakan aura ancaman datang dari mereka. Kamu harus berhati-hati dengan ketiganya. Luoli dengan lembut mengingatkan dengan ekspresi serius. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Mereka pasti memiliki kemampuan yang luar biasa, karena mereka adalah pilihan populer untuk menang, sesuatu yang bisa dia ketahui dari tatapan ketakutan dari sekitarnya. Ketika Mu Chen melihat ke arah 3 anak suci, Liu Xingchen, Su Mu dan Chu Men juga memiliki tatapan ketakutan sebelum mereka bertukar pandang dan mereka kembali tenang. Haha, apa pendapat Kaisar Api tentang mereka berempat? Kaisar Pertempuran Langit Barat melirik mereka berempat, lalu dia bertanya sambil tersenyum dan matanya menyipit. Melirik mereka berempat, tatapan Kaisar Api sejenak berhenti pada Ling Zanzi sebelum berkata, Kaisar Pertempuran telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengajari mereka. Mereka berempat sangat luar biasa. Tatapan Kaisar Api jatuh ke Mu Chen dan bertanya, apa pendapat Kaisar Api tentang peluang mereka di medan perang kedaulatan bumi raya? Kaisar Api tersenyum, karena dia tahu niat Kaisar Pertempuran untuk menanyakan pertanyaan itu dan dengan acuh tak acuh menjawab, mereka memang memiliki peluang yang cukup tinggi, tetapi tidak ada yang mutlak. Selalu ada kejadian yang tak terduga. Tatapan Kaisar Pertempuran bersinar. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kepercayaan diri yang dimiliki Kaisar Api untuk Mu Chen? Segera, dia menghadapi 3 anak suci dan tersenyum. Karena Kaisar Api mengatakan bahwa mungkin ada insiden yang tidak terduga, beri perhatian lebih dan jangan sampai gagal. Roger. Tatapan Ling Zanzi, Ling Jianzi dan Ling Longzi berkedip. Mereka tidak setuju dengan kata-kata Kaisar Api, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan ketidakbahagiaan saat menghadapi keberadaan seperti itu. Kaisar Pertempuran menganggukkan kepalanya lalu melihat ke alun-alun dan suaranya yang acuh tak acuh bergema. Sudah waktunya. Karena itu masalahnya, maka bersiaplah untuk memasuki medan perang. Dia melambaikan tangannya. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang dan jatuh di hadapan semua orang. Ada juga cahaya yang jatuh di hadapan Mu Chen dengan ukiran pasukan perkasa yang memancarkan fluktuasi unik. Setiap orang akan memiliki segel pertempuran. Ini adalah kualifikasi Anda. Jika segel pertempuran siapapun disita, maka mereka akan dianggap gagal dan akan dikirim keluar dari medan perang. Pada akhirnya, yang memiliki segel pertempuran terbanyak akan menjadi benih benua langit barat saya. Kaisar Pertempuran memandang semua orang, selain itu, untuk meningkatkan niat bertarung semua orang, aku akan memberi kalian beberapa keuntungan. Setelah memasuki medan perang, kalian bisa menuangkan energi spiritual kalian ke dalam segel pertempuran untuk memeriksa perbendaharaan Kaisar Pertempuran. Semua hal yang ada di sana, artefak suci, kemampuan ilahi, atau bahkan susunan spiritual, semuanya bisa kalian pilih. Kata-katanya langsung menyebabkan keserakahan terpancar di mata banyak orang. Harta karun Kaisar Pertempuran, pasti ada harta yang tak terbayangkan di sana. Semua itu akan membuat perjalanan ke medan perang ini sepadan. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun itu, maka Anda harus mendapatkan satu-satunya mata uang di medan perang, segel pertempuran. Oleh karena itu, jika ada yang menginginkan harta karun tersebut, lakukan yang terbaik untuk merebut segel pertempuran orang lain. Selain itu, ini juga dapat bertindak sebagai radar. Lokasi siapapun yang memiliki lebih dari 200 segel pertempuran akan muncul di segel pertempuranmu. Saat dia berbicara, cahaya menggoda melintas di wajah Kaisar Pertempuran karena ini akan memicu lebih banyak persaingan dan membuat pertempuran lebih menarik. Semua orang berseri-seri dengan keserakahan dan mereka memandang orang lain dengan tatapan tidak baik. Kaisar Pertempuran Surga Barat ini berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Penguasa surgawi benar-benar sosok yang menyendiri.
Perintah dari mereka dapat menyebabkan kultivator lainnya jatuh ke dalam kekacauan. Namun, perbendaharaan Kaisar Pertempuran sejujurnya sedikit menggoda. Setelah melemparkan iming-iming seperti itu, atmosfer segera mendidih sebelum Kaisar Pertempuran melambaikan tangannya. Langit terdistorsi dengan keras dan 3 pusaran muncul. Penguasa bumi yang sempurna, masuklah. Ketika suara Kaisar Pertempuran mendarat, 8 energi spiritual yang kuat meledak dan 8 berkas cahaya melesat ke dalam pusaran. Sebenarnya hanya ada 8 pesaing di medan perang penguasa bumi yang disempurnakan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan iri. Orang harus tahu bahwa ada lebih dari 200 orang di medan perang kedaulatan bumi besar, dengan jumlah yang lebih tinggi di medan perang kedaulatan bumi kecil. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena penguasa bumi yang disempurnakan berjumlah sedikit bahkan di kuil surga barat. Penguasa bumi yang lebih besar. Setelah medan perang penguasa bumi yang disempurnakan dimulai, beberapa ratus balok juga terbang dan memasuki pusaran. Aku akan bergerak lebih dulu. Mu Chen tersenyum ke arah Luoli. Lakukanlah, hati-hati. Luoli mengangguk dan menunjukkan senyum menawan ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangguk dan siluetnya berubah menjadi seberkas cahaya, mengikuti semua orang ke dalam pusaran. Ketika penguasa bumi besar memasuki medan perang, penguasa bumi kecil juga memasuki pusaran terakhir. Setelah semua orang menghilang ke dalam 3 pusaran, seluruh alun-alun mendidih dan banyak orang mengangkat kepala mereka dengan penuh harap. Luo Tianshen ada di antara kerumunan. Dia melihat pusaran yang menghilang sebelum menarik napas dalam-dalam dengan harapan yang terpancar di wajahnya yang menua. Kontes benih benua akhirnya dimulai. Bab 1240 Formasi Pertempuran Tritunggal Spiritual. Ketika dia melewati pusaran, Mu Chen membuka matanya dan dia melihat semuanya diwarnai dengan warna kuning dari senja. Ini adalah tanah sunyi yang sangat luas. Ini medan perang. Mu Chen memandangi senja yang tak berujung dan jatuh ke dalam pikiran. Jelas, ini pasti ruang kecil yang telah dibangun oleh Kaisar Pertempuran dengan semua penguasa bumi besar di sini, karena pertempuran sengit dengan cepat terjadi. Ini adalah pertempuran yang tidak ada yang bisa dikecualikan. Namun, Mu Chen tidak gugup. Dia merenung sejenak sebelum segera pergi dan mengepalkan tangannya. Segel pertempuran muncul di tangannya. Segel pertempuran ini sangat penting bagi semua orang yang berpartisipasi dalam kontes benih benua, karena jika seseorang kehilangan segel pertempuran mereka, itu berarti kegagalan mereka dan mereka akan dikeluarkan dari ruang ini. Selain itu, segel pertempuran juga terhubung dengan perbendaharaan Kaisar Pertempuran, harta karun milik penguasa surgawi. Jadi harta apapun yang ada di dalamnya tidak diragukan lagi tak ternilai harganya. Mu Chen memegang segel pertempuran dan menanamkan energi spiritualnya dengannya sebelum sebuah layar keluar dari segel pertempuran, mencantumkan semua jenis harta karun. Itu bukan gambar nyata, tapi dia masih bisa merasakan aura harta karun yang dipancarkan darinya. Kemampuan ilahi yang lebih besar, seni bintang. 10 segel pertempuran. Artefak suci tingkat rendah, tongkat 100 naga. 4 segel pertempuran. Artefak suci tingkat menengah, Myriad Mount Spirit Token. 13 segel pertempuran. Peringkat ke-79 dari peringkat ke-99 Badan Surgawi Berdaulat, Badan Surgawi Suci Spiritual. 9 segel pertempuran. Melihat daftar harta karun itu, tenggorokan Mu Chen bergetar dengan air liur menetes. Perbendaharaan Kaisar Pertempuran ini adalah koleksi asli dari penguasa surgawi. Setiap harta karun di dalamnya tak ternilai harganya di dunia 1000 dewa. Dan hari ini, Kaisar Pertempuran benar-benar melepaskannya sebagai keuntungan dan orang lain hanya bisa menghela nafas melihat kekayaannya yang sangat besar. Myriad Mount Spirit Token, itu adalah artefak suci peringkat menengah. Mu Chen menatap harta karun itu dan hampir meneteskan air liur. Orang harus tahu bahwa piramida penindasan iblis cahaya bintang di tangan Mandala juga berada di artefak suci peringkat menengah dan dia hanya memiliki kipas dewa angin dan segel pembawa samudera, 2 artefak suci peringkat rendah. Tapi persyaratan untuk menukarnya adalah 13 segel pertempuran. Itu berarti segel pertempuran dari 13 penguasa bumi besar yang berbeda. Meskipun dia tergoda oleh mereka, Mu Chen menghela nafas tanpa daya pada kondisi tersebut, karena tidak mudah untuk mencapai prestasi itu. Itu terlalu mahal. Mu Chen membaca sekilas daftar itu selama setengah hari sebelum menghela nafas. Ada banyak harta karun yang membuatnya tergoda, tapi syaratnya terlalu tinggi. Menurut keadaan normal, penguasa bumi besar normal dengan beberapa kemampuan dan keberuntungan seharusnya bisa mendapatkan 6 hingga 7 segel pertempuran, dan mereka bahkan tidak cukup untuk artefak suci. Peringkat menengah. Selain itu, jika itu berjalan seperti yang dia harapkan, mengubah harta karun berarti dia mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan peringkat pertama.
Lagi pula, gelar benih benua akan menjadi milik orang yang memiliki segel pertempuran paling banyak. Lagi pula, siapapun yang berambisi untuk mendapatkan gelar itu tidak akan mau menukar harta karun dari perbendaharaan, bahkan jika mereka tergoda olehnya. Itu berarti bahwa perbendaharaan kaisar pertempuran mirip dengan hadiah hiburan bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Jadi tidak ada tawar-menawar. Mu Chen mengangkat bibirnya ke samping saat dia menggulir layar dan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan menutupnya, dia tiba-tiba melihat sebuah item, dan tangannya berhenti. Formasi pertempuran Tritunggal Spiritual. Tatapan Mu Chen tertuju pada formasi pertempuran yang langka, dan jumlah orang yang valid hanya 3 orang. Ini adalah hal yang aneh karena formasi pertempuran adalah milik seorang master formasi pertempuran, dan pasukan yang mereka kendalikan setidaknya berjumlah ribuan hingga puluhan ribu. Yang luar biasa itu bahkan akan dihitung dalam ratusan ribu atau jutaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan formasi pertempuran 3 orang ini? Keheranan melintas di matanya sebelum dia mengetuknya dengan lembut, dan seketika, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya dengan cahaya aneh di wajahnya saat dia menerima informasi tersebut. Jadi ternyata formasi pertempuran Tritunggal Spiritual ini diciptakan oleh seorang master formasi pertempuran dari zaman kuno dengan 5 juta rune pertempuran. Keberadaan ini dapat dianggap luar biasa, bahkan di antara penguasa bumi raya. Namun, master formasi pertempuran ini aneh. Pasukannya tidak berjumlah ribuan atau puluhan ribu, tapi hanya 2. Sebenarnya, 2 saudara kembar 3 lainnya adalah penguasa bumi raya. Secara umum, mustahil bagi master formasi pertempuran sejuta rune dan 2 penguasa bumi besar untuk menjadi sumber kehendak pertempuran, karena mereka terlalu kuat. Kehendak pertempuran mereka dipenuhi dengan kesadaran diri mereka, jadi jika master formasi pertempuran sejuta rune mencoba mengendalikannya, dia akan menderita serangan balik dari kehendak pertempuran. Tapi itu berbeda untuk master formasi pertempuran itu karena mereka kembar 3, jadi hati mereka saling terkait, dan mereka dapat menerima kehendak pertempuran satu sama lain yang datang bersama. Dengan demikian, kedua bersaudara itu sebanding dengan jutaan atau bahkan puluhan juta pasukan elit. Melalui hubungan yang aneh ini dan kedalaman formasi pertempuran Tritunggal Spiritual, master formasi pertempuran sejuta rune ini menantang penguasa bumi yang disempurnakan dan bahkan membunuhnya. Secara umum, bahkan jika 3 penguasa bumi besar bergabung bersama, mustahil bagi mereka untuk menghadapi penguasa bumi yang disempurnakan. Namun, master formasi pertempuran sejuta rune ini benar-benar membunuh penguasa bumi yang disempurnakan dengan 2 saudara laki-lakinya dan formasi pertempuran Tritunggal Spiritual, menyebabkan kejutan besar bagi banyak orang. Aku tidak pernah menyangka akan ada hal yang begitu aneh di dunia ini. Wajah Mu Chen bersinar karena terkejut dengan informasi tersebut, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa 2 penguasa bumi besar dapat digunakan sebagai pasukan oleh master formasi pertempuran sejuta rune. Tapi itu jelas tidak mungkin bagi orang lain untuk menduplikasi, karena mereka adalah saudara kembar 3 dengan hati yang saling terhubung untuk memungkinkan kehendak pertempuran mereka yang kuat bergabung dan tidak melakukan serangan balik. Tentu saja, alasan mengapa mereka bisa membunuh penguasa bumi yang sempurna juga harus menjadi pekerjaan dari formasi pertempuran Tritunggal Spiritual. Formasi pertempuran yang mendalam ini benar-benar menyatukan mereka dan memperkuat kekuatan mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai pencapaian yang memukau seperti itu. Namun, sesuatu yang tidak dapat dicapai orang lain bukan berarti Mu Chen tidak dapat mencapainya. Mu Chen melihat formasi pertempuran Tritunggal Spiritual dengan mata berkobar. Dia tidak memiliki 2 saudara kembar 3 lainnya, tapi dia mendapatkan 3 murni. 2 lainnya adalah kloningannya, jadi hubungan di antara mereka bahkan lebih kuat dari saudara kembar 3. Dengan demikian, berbicara dari tingkat tertentu, kompatibilitas yang dia miliki dengan formasi pertempuran Tritunggal Spiritual akan mengalahkan saudara kembar 3. Formasi pertempuran ini secara praktis dibuat untuknya. Mu Chen menjilat bibirnya dengan keserakahan berkedip di matanya. Meskipun ini hanyalah tebakannya untuk saat ini, dia masih harus mendapatkan formasi pertempuran Tritunggal Spiritual. Dengan formasi pertempuran ini, kekuatan 3 murni miliknya akan tumbuh lebih banyak lagi. Jadi, Mu Chen melihat harga dari formasi pertempuran ini, 4 segel pertempuran. Mu Chen merasa lega dengan harga ini. Meskipun formasi pertempurannya sangat dalam, persyaratannya terlalu keras. Di dunia ini, tidak banyak kembar 3 dan salah satunya adalah master formasi pertempuran. Dengan demikian, harga formasi pertempuran Tritunggal Spiritual ini hanya sebanding dengan artefak suci peringkat rendah. Mu Chen dengan lembut mengetuk layar, lalu dia mengepalkan tinjunya dan menyimpan segel pertempuran. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat cakrawala dengan sedikit senyuman.
Sepertinya dia harus mendapatkan 4 segel pertempuran dengan cepat atau akan menjadi kerugian besar baginya jika orang lain menukarnya. Karena itu masalahnya. Mu Chen mengepalkan kedua tangannya sambil tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya bagiku untuk mulai berburu. Dia dengan lembut tersenyum dan tidak lagi ragu-ragu sebelum dia melambaikan tangannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan membumbung tinggi ke angkasa. Saat ini, tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan 4 segel pertempuran, apapun caranya.